Halo viewer, kali ini kita mendapatkan sebuah motor Beat eh, tahun 2016 ESP dengan ACG starter atau pada umumnya orang menyebutnya adalah starter halus. Kendalanya adalah tidak bisa di starter kalau kita starter dengan starter elektrik, hanya bunyi mendesis, dan kalau kita gunakan kickstarter atau engkel kaki, pengapian busi juga kurang. Nah lanjut, mari bersama-sama kita lihat proses cara pembongkaran, karena indikasi kita adalah lebih kepada ACG starter, ACG statornya atau ACG spoolnya, spool sebelah kanan pada motor ini adalah indikasinya lebih cenderung ke kotor. Makanya kita coba buka dulu bagian spoolnya untuk kita bersihkan terlebih dulu, atau kita cek secara visual dan kita ukur. Nah biasanya untuk membuka baut 17 pada flywheel ini bisa kita gunakan universal holder untuk memegang flywheelnya, atau bisa juga kita gunakan impact. Nah, impact tentu menggunakan udara bertekanan tinggi dari kompresor. Ini juga lebih gampang, tergantung cara kita menggunakannya. Dan untuk menarik flywheel keluar, kita gunakan tracker magnet. Nah, tentu kita tahan dengan kunci pas 22, kita putar sedikit, terus kita putar, dan dengan sendirinya flywheel ini akan keluar gitu. Nah, dari sini terlihat ada spool ACG-nya lumayan kotor. Kita buka baut dengan kunci L ukuran 5, ada 3 buah. Kita lepas satu-satu, dan sebagai tuasnya kita masukkan kunci T8 gitu. Nah, lepaskan ketiganya, dan selanjutnya ada juga kunci T pada bagian, kunci L pada bagian bawah, itu sebagai pengikat sensor CKP atau crankshaft position sensor. Nah, lanjut ada penangkap juga kunci baut 10, ada 2 buah. Lepaskan masing-masing soket, ada 2 buah soket, satu soket besar dengan 3 buah kabel besar, dan satu soket 6P yang ada pada bagian saluran intake pada throttle body. Nah, soketnya di sana dan sekarang sudah terlepas. Nah, ini komponennya. Mari kita bersihkan. Nah, alternatifnya banyak untuk membersihkan ini, dengan udara bertekanan tinggi, atau kita bersihkan dengan karburator cleaner. Ini juga bisa. Apakah aman? Karena saya sudah mencoba, ini terbukti aman gitu. Nah, setelah kita bersihkan, kita semprot dengan angin bertekanan dari angin kompresor, supaya benar-benar dari cairan karburator cleaner ini benar-benar terbuang, dan juga pada flywheelnya. Nah, setelah spool ACG ini atau starter ACG ini kita bersihkan dengan karburator cleaner dan juga flywheel yang sudah kita bersihkan juga, mari kita lihat secara visual dan periksa apakah masing-masing stator akan terputus atau tidak. Nah, secara komponen pada spool ini, pada spool ACG stator ini terdiri dari 18 magnet remanen. Nah, ini adalah gulungan kawat tembaga, di dalamnya ada inti besi. Nah, ini adalah yang dibagi menjadi 3 hole IC. Nah, yang pertama hole IC U, ini dia. Hole IC W, ini. Hole IC V, ini dia. Nah, masing-masingnya akan berurutan seperti itu, U, W, V, U, W, V, sehingga cukup di 18 ini dibagi 3 menjadi masing-masingnya adalah hole IC U ada 6, hole IC W ada 6, dan hole IC V juga ada 6. Nah, ini adalah magnet remanen namanya. Sedangkan pada flywheel ini adalah magnet permanen. Kalau kita hitung jumlahnya, ada sebanyak 12 magnet permanen. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. Nah, ini magnet permanen. Nah, untuk stator ini, whole IC itu dibagi kepada 3 kabel. Nah, ini dia 3 kabel. Yang pertama ada merah biru, yang di tengah ada merah putih, dan yang sebelah kanannya ada merah kuning. Dan ini akan terhubung kepada ACM, termasuk kabel soket 6P ini pada sensor CKP, crankshaft position sensor. Ini juga akan diteruskan kepada ACM atau ACM. Nah, ini dia bentuknya, dan soket ini akan terhubung ke sini. Nah, untuk pemeriksaan kita lihat apakah pada stator ini adakah yang terputus di bagian luar atau hangus sekelilingnya. Tapi kelihatan sekarang setelah dibersihkan ini kita lihat semuanya dalam kondisi baik setelah dibersihkan. Dan untuk memeriksa kabelnya kita coba ukur dengan multitester. Nah, kita gunakan multitester. Apakah ketiga kabel ini terhubung? Misalnya secara simpel kita hubungkan dengan kontinuitas, pasang test lead-nya. Nah, jika terdengar bunyi, ada kontinuitas, juga ada, ini juga ada. Nah, berarti gulungan stator ini dalam keadaan baik. Dan biasanya yang kalau di masing-masing stator ini bagus, yang jadi masalah adalah kabel bagian luarnya ini. Nah, ini juga bisa kita periksa apakah ini putus atau tidak. Nah, sampai sekarang dalam kondisi baik-baik saja. Dan lanjut kita lihat bagaimana cara kerja dari sistem ACG ini, sistem starter ACG pada saat kita mulai hidupkan, dan saat mesin sudah hidup akan menjadi generator untuk pengisian sistem untuk pengisian baterai. Cara kerja pada sistem ACG starter ini adalah yang pertama, di saat mesin kita hidupkan, saat mesin kondisi kunci kontak on, kemudian pengendara menekan tombol starter. Nah, maka ECU akan menerima sensor tersebut melalui FET circuit dan akan mengarahkan arus listrik untuk menuju ke 18 kumparan dengan 3 hole berbeda ini. Nah, ini menuju ke 3 kumparan hole yang berbeda ini. Nah, selanjutnya ketika terdapat arus listrik yang searah atau arus DC yang mengalir pada lilitan kawat yang memiliki inti besi, akan timbul medan magnet. Nah, inilah prinsip kerja perangkat elektromagnet. Dikarenakan dibagi menjadi 3 hole, maka elektromagnet yang muncul akan menghasilkan sifat tarik-menarik atau tolak-menolak. Nah, setelah itu kutub elektromagnet tersebut bereaksi dengan magnet-magnet permanen yang ada pada flywheel yang disusun dengan kutub-kutub berbeda pula, sehingga pada flywheel ini akan bergerak memutar dan secara otomatis akan memutar klub as atau prosengkol, dan piston pun yang bergerak naik dan turun karena flywheel terpasang pada prosengkol. Kemudian langkah terakhir adalah setelah mesin hidup, ECU atau ACM akan memutus tegangan listrik melalui relay ke stator ini, dari baterai ke stator, dan sekarang beralih fungsi dari starter menjadi generator AC atau generator alternating current, yang setelah melewati rectifier atau penyiarah akan menjadi arus DC. Nah, untuk mengisi baterai saat proses pengisian. Nah, dua buah kabel ini akan terhubung kepada ACM. Kebetulan ini ACM. Nah, terhubung kepada ACM. Nah, itulah cara kerja, prinsip cara kerja dari ACG starter ini, atau ACG
starter. Nah, untuk ignition pulse generator atau CKP sensor, crankshaft position sensor. Nah, CKP sensor berfungsi sebagai pendeteksi atau mendeteksi putaran mesin dan sudut crankshaft. Nah, CKP sensor adalah perangkat elektronik yang digunakan pada motor pembakaran dalam untuk memonitor posisi atau kecepatan putar dari crankshaft. Nah, informasi yang didapatkan oleh CKP sensor ini akan digunakan oleh SEM atau ECU ini, SEM atau ECU, untuk mengontrol waktu pengapian pada busi dan parameter-parameter lainnya. Contohnya jumlah injeksi bahan bakar, pengaturan waktu injeksi. Nah, itu ada pengaturan pengapian, pengaturan injeksi bahan bakar, dan pengaturan waktu injeksi. Nah, inilah fungsi dari CKP sensor. Nah, dua buah kabel ini terhubung kedua-duanya pada SEM. Mudah-mudahan cara memeriksa, cara membersihkan, cara kerja dari ACG starter dan crankshaft, materi dari CKP sensor tadi mudah dipahami. Dan lanjut kita lakukan pemasangan pada ACG starter ini. Nah, untuk pemasangan tentu kita kebalikan dari cara pembongkaran tadi. Nah, waktu pemasangan hati-hati, jangan sampai pada stator gulungan kawat baut pada kipas tertukar dengan baut yang lebih panjang, karena akan menjebol masuk ke dalam, menembus flywheel dan akan menembus ke gulungan tembaga pada stator. Nah, itu berbahaya. Jadi sebaiknya pada saat kita membongkar, kalau memang kita awam atau baru pertama atau memang dalam tahap belajar, sebaiknya baut itu kita pisahkan sesuai part masing-masingnya, supaya kita lebih gampang pada saat pemasangan, sehingga tidak tertukar antara baut yang ini dengan baut yang itu. Nah, lanjut setelah terpasang spool ACG-nya, lanjut kita pasang flywheel. Nah, ini dia flywheel tadi yang memutar prosengkol saat flywheel juga berputar gitu. Nah, itu universal holder sebagai penahan saja saat kita memasang mur 17 pada flywheel. Nah, pasang soket 6P yang ada di bawah saluran intake throttle body, lanjut ke yang soket 3P melalui hole IC. Nah, ini jangan lupa jangan sampai baut ini terbalik pada saat kita memasang. Jangan sampai tertukar dengan baut yang lebih panjang gitu. Nah, ini bahaya. Dengan kunci ring 14 kita pasang. Lanjut kita pasang cover setelah kita pasang kipas tadi. Nah, pada cover ini cukup hanya ada 2 buah sekrup menggunakan obeng plus dan 2 buah baut 8. Kita gunakan kunci T8 untuk memasangnya. Nah, lanjut sekarang kita coba apakah pembersihan kita berhasil atau tidak. Dan ini dia sudah berhasil. Jadi benar terbukti bahwa jika spool ACG kotor sebaiknya dibersihkan. Pembersihan ini perlu jangka waktu. Itu buktinya bahwa motor itu perlu diservis. Nah, setelah kita starter, apakah pada proses starter juga bisa hidup cepat? Juga bisa hidup. Inilah buktinya bahwa menservis kendaraan itu sudah bisa dibilang wajib. Karena apa? Kotoran saja bisa menghambat proses starter ACG. Ini starter halus ya. Mudah-mudahan tutorial kali ini bermanfaat untuk para viewer yang telah menonton. Jangan lupa niat baiknya like, subscribe, comment, and share. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.